Sayang, segelas susu ini tidak bisa kamu minum. Di dalam gelas ini mengandung gluten. Bukankah kamu alergi gluten? Berikan gelas ini padaku. Kamu minum yang ini. Hei kita ulang tahun minggu depan. Kalian, ada rencana apa? Paman, apakah Anda salah ingat? Keian masih 2 bulan lagi baru ulang tahun. Aku sudah diam-diam mulai mempersiapkannya. Sebenarnya aku ingin memberimu kejutan kecil. Kalian berdua lulusan sekolah yang sama, kan? Ya. Tapi, selama kuliah aku sempat belajar di Italia selama 2 tahun. Soalnya, keluarga kami bisnis pakaian, jadi aku ke sana belajar desain busana. Desain busana. Desainer busana favoritmu siapa? Chuan Jiu Baoling. Aku suka konsep revolusioner berpakaian baru yang dia usung. Bagus, bagus. Pen. Kalian berdua, jaga hubungan baik ya. Bagaimana penampilanku hari ini? Pantaskah aku dapat kenaikan gaji? Kapan kamu bisa bahasa Italia? Dulu aku suka nonton film-film Italia. Seperti Fellini, Antonioni. Film-film klasik asli itu tidak ada yang kulewatkan. Tanpa sengaja, aku bisa bahasa Italia yang fasih. Kebetulan sekali, hari ini berguna. Kencan hari ini. Bisa kuhitung 3 kali gajimu. Tidak usah 3 kali, tolong bantu aku sedikit. Katakan, pasti ku bantu. Aku ingin meminjam tubuhmu. Apa maksudmu? Maukah kau menikah denganku? Kamu tidak serius sama sekali. Menikahlah denganku. Kamu jelas-jelas tidak suka. Ada yang melamar dengan cincin menempel di wajah? Coba cara lain. Maukah kau menikah denganku? Ini lumayan menarik. Ingat perasaan ini, pertahankan. Ini iklan merek besar pertama yang kuterima. Sebenarnya, aku ingin mengeluarkan banyak uang untuk menyewa model. Tapi kemudian kupikir, ada cowok ganteng di depan saya. Ngapain cari modal lagi? Bodoh banget saya. Aku nggak bisa difoto, wajahku nggak boleh kelihatan. Nggak ada yang bilang wajahmu harus kelihatan. Ini hutangmu. Oke. Masih 1 jam. 2 jam, udah deal. Aku mandi dulu. Lama banget sih? Aku buru-buru nih. Sebentar, sebentar. Lihat apa? Duduk di sini aja. Duduk di kursi ini. Katanya buru-buru. Tunggu, aku kasih pencahayaan yang bagus. 1, 2, 3. Oke. Ini lumayan. Oke, pakai cincin ini dulu. Gini dulu. Bagus, di sini. Nah, gini maksudnya. Siap-siap.
3. Sekali lagi, kamu. Gini, pegang sini. Terus aku peluk sini. Bagus, di sini. Coba lihat. Bagus. Kita foto berdiri lagi. Ayo berdiri. Taruh tanganmu di bahuku. Gini. Ayo. Jangan gerak. Aku lihat komposisinya. Oke. Cakep banget. Lihat aku. Lihat mataku. Bayangin, aku ini laporan keuangan perusahaanmu. Untung atau rugi? Untung. Coba yang rugi. Yang rugi banget. Nggak bisa balik modal. Ekspresimu kok sama aja? Untung atau rugi buatmu? Nggak ada bedanya. Terus, bayangin aku sebagai apa? Bisa bikin matamu penuh kasih sayang. Lumayan juga. Aku lihat dulu. Lumayan bagus. Baju kamu, lepasin dong, pinjam. Terus aku pakai apa? Kamu tutup-tutup banget. Aku suruh kamu buka baju buat apa dong? Badan segini bagus. Harus diperlihatkan. Seksi banget. Samar-samar gini. Udah, foto dulu. 3. Siap, 3, 2. Kepalanya hadap ke aku. Ya. Terus, bisa juga gini. Tangan kamu, pegang tangan aku. Diperlihatkan. Nggak bisa. Nah, gini. Ayo. 3, 2. Udah,
Aku lihat dulu. Kamu beneran jago. Otodidak, udah bisa pose sendiri. Oke, hari ini makasih ya. Kamu harus periksa ke dokter tradisional. Kenapa? Tangan kamu agak dingin. Pokoknya hari ini makasih udah bantu banget. Aku traktir minum. Gak usah, hari ini agak capek, mau istirahat dulu. Jangan pergi dong. Kamu nggak ngerti, minum. Itu istirahat yang paling enak. Ayo. Gelas pertama, untuk merayakan Tuan Wen Pei An. Karir modeling. Penampilan perdana sukses. Habis. Gelas kedua, untuk merayakan penampilan kita berdua hari ini. Sukses besar. Aku rasa, akting kita berdua. Main di film mata-mata pun nggak masalah. Kamu terlalu lambat. Gelas ketiga. Ini minuman keras, bukan air. Aku tahu ini minuman keras. Aku tahan minum, kalau kamu nggak kuat. Minum dikit aja. Kelihatan banget kamu nggak kuat. Tahu nggak, sebenarnya aku punya pacar. Oh ya? Kenapa aku tidak pernah dengar kamu cerita tentang ini? Uang. Uang adalah pacarku. Kamu tahu tidak? Sebenarnya, aku sangat-sangat iri padamu. Aku iri kamu punya ayah dan ibu yang sangat mencintaimu. Ayah ibumu tidak mencintaimu ya? Sepertinya tidak, karena aku tidak pernah bertemu mereka. Lebih tepatnya, sejak aku lahir. Aku sudah dibuang oleh mereka. Aku besar di panti asuhan. Waktu kecil, aku melihat anak-anak yang diajak orang tua mereka. Jalan-jalan, bisa makan enak. Bisa pakai baju bagus, aku sangat iri pada mereka. Jadi, waktu aku berumur 7 tahun, aku merasa melakukan hal yang sangat berani, yaitu kabur dari panti asuhan. Aku ingin pergi, mencari ayah dan ibuku. NAK. Kenapa sendirian? Balikan aku roti ya. Aku lapar. Boleh. Aku traktir. Kenapa kamu sendirian di sini? Ayah ibuku sebentar lagi jemput. Kamu? Aku sengaja kabur dari rumah, sudah 2 jam. Biar ayah ibu kapok.
Pulanglah, kamu pasti kangen mereka. Aku tidak akan kangen. Kamu kangen? Sudah waktunya, aku harus pulang. Kamu juga cepat pulang ya. Tentu saja hasilnya sudah jelas. Aku tidak menemukan mereka, karena aku tidak tahu seperti apa wajah mereka. Jangan lihat aku dengan pandangan kasihan seperti itu. Aku sendiri merasa masa kecilku cukup bahagia. Aku kasih tahu ya, bukan sombong. Aku ini orangnya pintar. Apapun yang aku pelajari, asal lihat 3 kali, aku bisa menguasainya. Percaya tidak? Percaya. Kamu tidak percaya? Zaman sekarang ini sangat mementingkan ijazah. Orang seperti aku yang tidak berpendidikan tinggi di masyarakat ini sangat sulit bertahan. Kamu mengerti tidak? Kalau kamu bilang tidak mengerti, tapi kamu tidak mengerti, tidak apa-apa. Tapi sejujurnya, aku sangat berterima kasih pada perusahaan tempat aku bekerja sekarang. Tidak peduli dengan latar belakang pendidikanku, tapi belakangan ini, perusahaan kami baru saja ada si brengsek kecil yang baru naik jabatan. Si brengsek kecil. Aku kasih tahu ya, si brengsek kecil ini baru saja naik jabatan, langsung menghancurkan semua rencana yang sudah kukerjakan dengan susah payah. Semuanya dihancurkannya. Dia ngerti apa sih? Perusahaan yang bagus seperti ini, aku sangat khawatir. Begitu dia naik jabatan, perusahaan ini akan hancur. Pernahkah kamu memikirkan hal ini? Mungkin ini pertimbangan setiap orang. Tidak mungkin. Aku tanya kamu, apa aturan dasar pacar? Yaitu, pacar perempuan mengumpat siapa? Pacar laki-laki harus ikut mengumpat. Ayo, ikut aku mengumpat bosku. Dia adalah si brengsek kecil yang bodoh. Bosmu adalah si brengsek kecil yang bodoh. Kamu tidak bisa. Kamu harus lebih keras. Ayo, ikut aku, teriak dengan keras. Bosku, si brengsek kecil yang bodoh. Bosmu adalah si brengsek kecil yang bodoh. Dia adalah si brengsek kecil yang bodoh. Sintong. Wen Pei An yang terkutuk. Kamu adalah binatang. Wen Pei An. Katakan, apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Tidak melakukan apa-apa. Aku minta melihat rekaman CCTV di atap tadi malam.
Tidak boleh, kamu tidak berhak melihatnya. Baiklah, kalau kamu tidak mau memperlihatkannya, berarti kamu merasa bersalah. Aku bisa melaporkan ke polisi, aku bisa menggunakan senjata hukum. Untuk menghukummu. Maaf. Tidak apa-apa. Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan mencuci pakaianmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku harus bantu kamu cuci. Aku yang bertanggung jawab. Kamu. Kasih aku kesempatan. Aku akan cuci bersih. Sini. Kamu tunggu di sini. Tenang, pasti aku cuci bersih. Kamu tunggu di sana. Cepat kok, kamu tunggu di sini. Sintong. Sintong, kembalikan bajuku. Sintong. Iya, maaf ya. Sudah cukup? Maaf ya. Sungguh minta maaf, biasanya aku minum alkohol tidak seperti ini. Baju ini setelah dicuci bersih, akan aku kembalikan. Aku sarankan kamu. Kedepannya berhenti minum alkohol. Aku bersumpah, tidak akan minum alkohol lagi. Gaya berpakaianmu itu sangat modis. Halo, ada apa? Pagi ini divisi pemasaran kita. Ada rapat bersama Direktur Jalilue. Aduh, aku lupa. Sekarang aku langsung datang. Aku tahu. Jangan lupa minum obat. Segera sampai. Perlu aku antar? Nyaman? Kamu mau kemana? Gedung Sihai. Terima kasih ya, tidak menyimpan dendam. Ke gedung Sihai buat apa? Kalau kamu tidak nyaman, turunkan aku di stasiun MRT depan sana. Aku bisa pergi sendiri. Gak apa-apa, kebetulan searah. Kamu belum bilang. Kamu mau ngapain? Aku mau kerja. Bosku, si bodoh, si brengsek.
Terima kasih ya. Malam ini aku traktir makan. Maaf. Kok kamu di sini? Aku. Asisten direktur baru. Ini direktur kita. Halo direktur, aku Riko dari divisi pemasaran. Oke, kita mulai rapat. Hari ini kalian berdua terlambat. Jangan terulang lagi. Sebentar. Kamu kenapa? Kapan kamu bisa sampai ke perusahaan kami jadi asisten? Hari pertama kerja, masa percobaan belum selesai. Rapat, cepat. Riko, kamu juga rebut kan? Cepat suruh dia cetak lebih banyak. Toilet di ujung desa sudah kehabisan tisu. Riko. Bagaimana menurutmu soal proposal ini? Boleh, cuma beberapa poin ini. Maaf. Maaf ya. Presiden datang. Aneh, kok bos duduk di sini? Ana. Selamat pagi semua, hari ini. Agendanya adalah berdiskusi dengan rekan-rekan dari divisi pemasaran tentang pasokan produk Q3 Q4 dan pemasaran. Pertama-tama, kita persilakan Asher untuk mempresentasikan pasokan produk. Untuk kuartal Q3 dan Q4, kami berencana meluncurkan makanan khas berdasarkan tema siaran liburan. Untuk seri kuliner warisan budaya, kami memilih produk dari grup Pouda, yaitu Xiaolongbao dan Shamai. Masalah yang jelas ini, kamu tidak lihat? Mengerti. Kuliner warisan budaya, ini ide yang sangat bagus. Ada nilai jual, ada keunikan, dan enak. Aku suka sekali makan ini. Bodohnya. Kamu punya apa? Selamat pagi semua, untuk rencana operasional produk. Aku punya sedikit keberatan. Animasi Jaliluyong Galakti Hadaku? Kamu kan baru pertama kerja. Ngajuin keberatan apa? Kamu ngerti apa? Makanan matang warisan budaya grup Pouda memang bagus. Tapi proses pembuatannya sama sekali berbeda. Mereka hanya mempertahankan bentuknya, tapi melupakan jiwanya. Jadi usulku, ganti dengan yang lain. Tak disangka, dia benar-benar paham. Bagaimana menurutmu? Aku sangat setuju dengan ide kamu, pikiranku sama. Ternyata seperti yang kuduga, presiden bodoh ini pasti akan menghancurkan perusahaan. Untuk seri dessert, kami berencana terus bekerja sama dengan Grup Mizi. Tidak bisa, produk grup Mizi memang pernah laris. Tapi seri coklat yang mereka keluarkan baru-baru ini, kemasannya biasa-biasa saja dan tidak sesuai dengan gaya merek yang muda dan menyenangkan yang baru saja kami usulkan. Selain itu, mereka menggunakan krim nabati murah untuk menggantikan krim hewani asli, jadi bagaimana pendapat Anda? Saya juga merasa tidak cocok. Kita bisa ganti ke tempat lain, misalnya Chow Yuan Dessert. Ao Yuan Dessert baru saja menaikkan harga tahun ini. Dan juga Grup Le Xiong. Kasus keamanan pangan Le Xiong masih berlangsung, kredibilitasnya rendah. Dia terlalu berani melawan bosnya di depan banyak orang. Langsung melawan bosnya sendiri, hebat sekali. Kura-kura kecil itu seperti ayam kecil yang lemah. Di sini, saya juga mengumpulkan ide operasional produk lain untuk Q3 dan Q4. Saya ingin membagikannya kepada kalian.
Pertama, pastikan menggunakan krim hewani. Dengan begitu kita bisa mempertahankan sebagian besar pelanggan. Bagaimana? Keren kan? Menurutku, asisten ini lebih keren daripada presiden direktur. Asisten kecil. Tidakkah kamu merasa dia terlalu banyak bicara? Di grup si Hai kita ini, butuh asisten yang jujur seperti dia. Jangan berdebat lagi, kedua hal ini. Saya tidak mengerti sama sekali. Bagaimana? Aktingku lumayan kan? Tadi ada beberapa bagian yang cukup ekstrim. Untungnya kita kompak dan lancar bekerja sama. Aku tidak merasakan kelancaran sama sekali. Kenapa Sintong ada di perusahaan kita? Sintong itu Riko, kamu tahu? Aku tidak tahu. Bukannya aku suruh kamu cari tahu? Aku tidak bisa menemukannya. Lalu, kenapa kamu tidak ingin dia tahu? Kalau kamu adalah presiden direktur? Kakak menepati janji, siang ini aku traktir kamu makan enak. Kamu tersenyum. Senyummu ini tidak normal. Aku tersenyum? Ya. Bahagia, tapi agak mesum. Wenpayan, aku bertahu dengan pasti. Kamu dalam masalah. Halo. Bagaimana? Pekerja, bikin hotpot sendiri. Ini yang kamu bilang makan enak? Ini aku tambahin bahan lagi. Cepat duduk. Cium. Wangi nggak? Wangi banget kan? Kamu, kenapa tiba-tiba datang ke grup si Hai kami? Buat jadi direktur? Bukan, asisten direktur. Keluargamu kan kaya banget. Aku. Jangan bilang. Biar aku tebak. Pasti ayahmu kasih tugas apa? Maku. Wen Pian. Kamu harus cari pacar dulu. Baru bisa warisi bisnis keluarga. Jadi, kamu cari aku buat jadi pasangan kontrak. Sembunyi di grup si Hai. Belajar, pulang. Ambil alih grupmu. Bener kan? Iya. Grup si Hai ini pasti pesaing kalian. Kamu kesini jadi mata-mata. Belajar, yang penting belajar. Kamu datang di waktu yang gak tepat. Direktur baru kita ini kelihatan banget. Orang yang gak bisa diajak maju, kamu di sampingnya. Gak bakal dapet apa-apa. Gimana? Rasanya? Lumayan kan? Enak aja udah. Aku. Ada satu hal, mau minta tolong. Bilang aja, selama bisa aku bantu. Kamu kenal Kissing? Yang kamu maksud itu. Selebgram Kissing, iya. Aku mau kamu bantu bujuk si brengsek itu. Buat tanda tangan Kissing atau kolaborasi live beberapa kali. Gimana? Tapi aku dengar dia tinggal di luar negeri terus. Itu kan cuma urusan tiket pesawat. Kamu ini sekarang udah jadi asisten si brengsek. Kalau ada waktu bantu aku kasih saran. Soal ini. Sebentar. Chising balik. Ada apa? Si brengsek itu nyari kamu.
Kalau gitu, cepat makan. Orang ini pendendam, kalau sampai tersinggung bisa bahaya. Cantik banget, mempesona. Semangat. Apa Wenpeian tahu aku sudah kembali? Tentu, setiap gerak-gerikmu dia pantau. Pasti dia tegang banget, soalnya aku adalah pengganggunya. Kenapa pulang sekarang? Jangan-jangan mau buat onar lagi? Divisi Operasi. Apa proposal Ancor baru sudah dikirim? Apa ada nama Kissing di dalamnya? Sekali-kali jangan sampai dia. Tentu saja. Ada lagi. Kalau Kissing mencoba mengorek informasi darimu, jangan sekali-kali memberitahunya tentang hubunganku dengan Sintong. Presiden Direktur. Presiden Direktur. X Ian Tong. Kenapa sembrono? Kenapa nggak ketuk pintu? Kopi harus diseduh seperti ini, ngerti? Jangan sampai aku harus mengajarimu lagi. Kenapa kamu nggak ketuk pintu? Kenapa nggak ketuk pintu sih? Aku buru-buru. Maaf ya. Itu, proposal Ancor baru sudah kubaca. Aku mau bahas itu. Perusahaan kita. Bukannya mau buka live streaming baru? Kata kunci Livestream itu semangat plus wanita mandiri. Menurutku, berdasarkan poin-poin ini, Kissing paling cocok. Tapi kenapa Kissing harus dieliminasi? Tolak dia. Menurutku Kissing, dari semua aspek. Nggak memenuhi syarat. Kamu ngerti apa? Apa Sintong sudah gila? Sepengetahuanku, latar belakang keluarga Kissing sangat kaya. Tapi selama bertahun-tahun, dia nggak pernah mengandalkan sumber daya keluarganya. Berjuang step by step sampai jadi top Ancor seperti sekarang. Nggak bisa cuma disebut Ancor atau selebgram biasa. Menurutku, Kissing itu yang paling mewakili. Wanita modern. Sudah kubilang. Kissing nggak cocok. Kita pertimbangkan lagi. Baik. Aku tanya kamu. Aku. Ya, aku tanya kamu. Jujur, mandiri, sangat ramah, dan juga imut. Banyak host seperti ini, terkenal selama bertahun-tahun, tidak ada skandal, tidak ada komentar buruk. Banyak host seperti ini, penjualan live selalu stabil di top 10. Banyak host seperti ini, Tidak banyak, tapi tidak ada tapi, jawabannya sudah jelas, Kissing. Pasti adalah siaran langsung si Hai Yuanqi. Kandidat terbaik. saran Sintong perlu dipertimbangkan. Bagaimana menurutmu? Ini semua adalah persona. Ya, Kalian benar-benar mengenalnya? Aku tentu mengenalnya, bos. Ah. Aku rasa. Sekretaris akhir-akhir ini juga gila ya? Bukan menurutmu, tapi menurutku. Dalam 3 hari, siapkan rencana host baru. Sudah, rapat selesai. X Ian Tong. jangan marah. Sintong juga memikirkan perusahaan. Oh, Katakan. Maaf, terlalu asyik. Kissing bila mau cari aku, tolong lihat dia. Mau buat ulah apa lagi? Sekretaris Direktur akhir-akhir ini agak sombong. Tapi kamu lebih sombong, sudah kubilang tidak bisa, kan? Kamu ini, kepala batu, banyak host yang mau kerjasama dengan kita. Kenapa kamu terus memaksakan Kissing? Ya, aku mohon, lepaskan Kissing dan juga aku. Oak, Sekarang aku hanya punya satu pikiran, yaitu mengikat Jalilwe di tiang Roma dan membakarnya hidup-hidup. aku kasih kamu solusi. Harus pindah ke Kissing,
dan yang dibakar adalah bulu Nuo. Tenang. Jali Lue ini benar-benar tidak bermutu. Aku tidak percaya. Rico, gak bisa. Aku tahu kenapa CEO menolak proposalmu. Kenapa? Aku kasih tahu rahasia. Kamu harus bersumpah akan jomblo selamanya padaku. Janggon Berry Tahu Orang Ketiga. Aku bersumpah akan jomblo 8 keturunan. Pokoknya gak akan kasih tahu orang ketiga. Apa sih? Chishing Itu Adik Kember Jolly Lu. Kembarannya. Waduh. Tapi wajah mereka gak mirip. Kembar itu ada yang identik dan fraternalkan. Masuk akal juga. Kalau gitu berarti mereka saudara kerjasama. Harusnya lebih lancar dong. Keluarga kaya itu rumit, perusahaan keluarga biasanya turun ke anak laki. Tapi adik Kissing berhasil sendiri. Membangun kerajaan bisnis, sampai direksi kagum. Aku ngerti. Maksudmu mereka berebut warisan si Hai. Sedang memperebutkan hak waris si Hai. Makin gini makin gak boleh biarkan si brengsek menang. Dengan kemampuan selevel dia, mana bisa saingan Kissing. Aku akan bantu putri mahkota naik tahta. Stella, kok kamu tahu banyak banget? Soalnya mantan CEO itu paman buyutku. Memang perusahaan keluarga. Halo Kissing. Maaf ganggu. Aku fans berat, ini hadiah buat kamu. Minta tanda tangan? Iya, tapi aku mau kamu tanda tangan di sini. Halo, perkenalkan. Aku Sintong, staf operasional grup Si Hai. Sehai? Aku datang nekat mau mengundang kamu. Jadi tamu di live streaming kuliner Si Hai. Gimana? Minat gak? Ini pasti inisiatifmu sendiri kan? Masa si Hai mau undang aku? Jujur saja. Proposal ini memang aku yang buat sendiri. Boleh dilihat dulu. Kalau setuju, aku bisa coba meyakinkan perusahaan. Gak usah. Makasih, aku gak mau datang sebagai tamu. Kay si Hai. Aku mengerti. Sebagai pemegang saham minoritas 0,01% dari Si Hai, aku ingin menyampaikan pendapatku tentang dirimu dan presiden direktur saat ini. Aku lebih memihakmu. Aku lebih berharap kamu bisa menjadi pemimpin masa depan Si Hai. Melihat kamu begitu tulus, lebih baik aku lihat kontraknya dulu. Baik. Kamu lihat dulu. Wen Pei An. Kenapa ada di ponsel Kissing? Itu foto mesra berdua. Kissing pernah terlibat kasus percintaan. Identitas pasangannya misterius. Jangan-jangan orang itu adalah Wen Pei An? Apakah Wen Pei An yang memutuskan Kissing? Dan Kissing masih belum bisa move on? Ini adalah celahnya. Rencananya ditulis dengan bagus. Tapi maaf, saat ini aku belum pertimbangkan untuk ke Si Hai. Tidak apa-apa. Aku ingin bertanya dengan lancang. Apa hubunganmu dengan orang di wallpaper ponsel ini? Kamu tidak tahu hubungan kami? Mantan pacar. Sudah putus tapi wallpaper belum diganti, berarti kamu masih ada perasaan padanya. Kalau begitu, kurasa aku bisa coba bantu memperbaiki hubungan antara kalian berdua. Jika kamu membutuhkannya. Lalu apa hubunganmu dengannya? Aku partner kerjanya. Kamu yakin bisa? Semua tergantung usaha. Aku yakin tidak ada pria yang bisa menolak gadis secantik dan sebaik kamu. Tanda tangan.
Maaf. Terima kasih. Kerjasama yang menyenangkan, aku juga Little Star. Kerja sama apa? Bos Jia. Apa yang kalian bicarakan tadi? Aku tidak dengar jelas. Si kepiting pasti sudah memprediksi langkahku. Sengaja mendahului untuk menggagalkan kerja sama kita. Aku mewakili semua Little Star untuk menemui Kissing. Bos, kenapa kamu juga di sini? Urusan direktur, jangan terlalu banyak ikut campur. Kalau tidak ada urusan, tolong kamu pergi dulu. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian bersaudara mengobrol. Oke. Berhasil mulai. Kissing menembakkan tembakan pertama ke si Hai. Sampai jumpa, bos. Excellent Hong ini. Apakah dia yang pernah kamu ceritakan padaku sebelumnya? Pekar Palsuan Payan? Ya, tidak menyangka dia begitu gigih. Ayah bilang, asal Wen Peian pacaran, maka dia bisa mengambil alih si Hai. Jadi dia meminta Sintong untuk jadi pacarnya, tapi sekarang Sintong bekerja di si Hai. Dan dia selalu mengira aku adalah direktur. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Mengerti tapi sepertinya tidak mengerti. Aku hanya merasa mereka berdua cukup cocok. Jadi, kamu benar-benar mau jadi tamu undangan? Aku tidak hanya mau jadi tamu undangan. Aku juga ingin dia memperbaiki hubungan antara aku dan Wen Peian. Apa maksudmu? Dia mengira aku adalah mantan pacar Wen Peian. Tidak mungkin. Kenapa? Marah? Situasi sudah cukup kacau, kamu malah menambah masalah. Jangan marah. Kenapa Beja galak? Sudah berapa lama kamu tidak bertemu aku? Cium aku. Kakakku belum tahu hubungan kita, kan? Sekarang di matanya, hanya ada perusahaannya dan dirinya sendiri. Dan Excellent Tom, aku seperti udara yang tidak terlihat. Aku tidak sabar ingin melihat reaksinya saat tahu kita bersama. Jangan, aku tidak sabar. Dia pasti akan marah besar kalau tahu. Suami jelek juga harus ketemu kakak ipar. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat kemari. Hari ini ada apa? Kok mewah sekali? Aku ingin meminta bantuan kecil darimu. Sebelumnya, aku menolak semua syuting. Bukan soal syuting. Aku minggu depan ada ujian sertifikasi psikologi bagian hipnosis ini. Aku masih kurang mahir. Jadi, aku ingin minta bantuanmu. Jadi kelinci percobaanmu, ya? Kelinci percobaan yang gak perlu dipukul kepalanya. Sekarang bayangkan dirimu sedang berada di sebuah pantai. Angin laut mengelus pipimu, sinar matahari yang hangat menyinari wajahmu. Kamu merasa sangat nyaman. Sekarang, bisakah kamu ceritakan tentang mantan pacarmu? Aku nggak ngerti maksudmu. Di dalam hatimu, apakah kamu masih memikirkannya? Nggak tahu. Dia ini tutup mulut banget, ya. Coba cara lain. Apakah kamu pernah memiliki momen berdua yang tak terlupakan? Laidu. Bosmu itu benar-benar brengsek. Kamu.
Apakah nggak ingin momen indah ini berakhir begitu saja? Setelah kerjasama selesai, putus dengan damai. Lalu nggak pernah kontak lagi selamanya. Deal. Kerjasama yang menyenangkan. Kamu mencintainya, kan? Cinta. Apakah kamu ingin terus bersamanya? Ingin. Kalian berdua masih saling mencintai, tapi nggak ada yang mau mengalah. Kadang, sekali berbalik badan, artinya selamanya. Karena kalian berdua saling suka. Aku akan mempertemukan kalian. Sekarang perlahan buka matamu. Gimana rasanya? Kapan aku tertidur? Terima kasih atas kerjasamanya. Ayo bangun, kita makan. Besok hari kencan. Jangan lupa kosongkan waktumu. Ayahmu masih belum percaya, ya? Mana mungkin dia gampang percaya. Sebenarnya udah nggak ada yang mengawasi kita. Cuma, hanya ingin berkencan denganmu. Kebetulan ini kesempatan yang bagus. Pagi. Hari ini mau pakai ini untuk kencan? Ini namanya piknik sepeda. Ayo. Masa sih? Halo. X Iron Tong. Kebetulan banget ketemu kamu di sini. Lama tidak berjumpa. Kalian berdua? Kissing sudah setuju untuk bekerja sama dengan kami. Dia sekarang sudah memutuskan untuk menjadi tamu di siaran langsung si Hai. Bukannya CEO bilang. Jangan pedulikan si brengsek itu. Aku punya rencanaku sendiri. Kalian berdua. Kami berdua. Tidak kenal. Kami berdua sudah kenal lama. Lama tidak ketemu, badan tetap terjaga ya. Payudara masih sebesar itu. Marah apa sih? Kalian sedang kencan? Bukan. Perkenalkan, ini pacarku. Sintong. Nggak perlu pakai aku untuk bikin mantan pacarmu cemburu. Apalagi aku ini siapa, bisa bikin Kissing cemburu. Kami sedang kencan, jadi. Karena kita semua sudah kenal, mending main bareng aja. Ayah. Kita bisa bersama-sama. Mengobrol lama. AO. Mengobrol lama-lama. Kamu. Apa? Kamu tahu hubungan dia dengan CEO kan? Tahu dong, dia kan adiknya CEO. Iya, terus maksudmu ngapain begini? Aku harap kalian bisa rujuk lagi. Apa? Rujuk apaan? Waktu dihipnotis, kamu bilang apa? Aku bilang apa? Kamu bilang, kamu masih mencintainya. Aku mencintainya. Aku lihat di sana bagus banget. Aku mau rekam sedikit bahan untuk vlog. Pacar kamu cantik ya?
Sebenarnya kamu datang ke sini ada apa? Aku dengar, kata ayah, kalau kamu tidak pacaran, kamu tidak bisa meneruskan perusahaan. Jadi kamu baru pacaran? Kalian berdua tidak mungkin palsu kan? Ada urusan apa dengan kamu? Aku khawatir sama kamu. Kenapa kamu marahin aku? Aku kan adikmu. Peduli sama urusan jodoh kakak. Kenapa? Aku peringatin kamu dulu. Jangan main-main dengan aku. Kakak, Keduanya benar-benar cocok. masa aku punya niat jahat? Apa aku harus langsung bilang ke ayah? Kamu sedang menipunya? Adik. Kamu kenapa? Per, aku belum selesai. Sayal, Ambil punyaku. terus kamu gimana, Kak? Gak apa-apa. Wenpeian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakan. Yang terhormat Ibu Xiaoyan, halo. Aku Wen Peian dari kelas 1 SMA. Aku sudah meneliti dengan baik kondisi kedua keluarga kita. Menurutku, kamu adalah calon pasangan terbaik untukku. Karena itu, aku ingin berdiskusi tentang perjodohan. Kenapa tadi kamu melakukan itu? Aku cuma mau bantu. Wenpeian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakan. Bisa bantu aku kasih surat ini ke kakakmu? Bisa. Surat balasan dari Wen Peian. Makasih. Kissing. Kenapa kamu sembarangan balas surat orang? Kakak, aku merasa hal seperti ini bisa ganggu belajarmu. Makanya aku bicara agak keras. Lalu, Kamu tidak akan. Kamu marahin aku karena dia kan? Wenpeian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakan. dari kecil, adikku yang kusayangi. Selalu menggunakan cara yang sama untuk membuat kakaknya menjadi anak yang mengecewakan ayah. Sekarang, dia menatapku dengan tatapan yang sama. Aku tidak akan tertipu lagi oleh tatapannya. Aku sudah berencana untuk menikah, percaya atau tidak. Tidak perlu membuktikan apapun padamu. Kalau begitu, ini jadi aneh. Sebenarnya Haryani X yang Tong Yang Mengendenku. Dia mengira aku adalah mantan pacarmu. Untuk membuatku datang sebagai tamu, dia berjanji akan mempertemukan kita lagi. Seperti pekahan kakak yang disatukan kembali. Kalau begitu, aku tidak mengerti. Apa maksud pacarmu ini? Jangan-jangan demi perusahaan, kau berkorban? Kau terlihat sedikit sedih. Dia mendorongmu ke orang lain, menyakiti harga dirimu. Jangan-jangan dia hanya berpura-pura, tapi kau serius, Kak? Kau tahu ini salah paham, kenapa masih datang? Aku tidak bisa menjelaskan salah paham ini. Aku terpaksa datang saja. Kalau tidak, kau akan sulit. Lagi pula, aku hanya ingin bertemu denganmu. Jangan-jangan kau mau lapor ke ayah? Kakak, aku sudah besar. Aku akan merebut kembali dengan jujur. Semua yang seharusnya menjadi milikku. Apa maksudmu? Hak mengelola perusahaan. Jangan main-main. Aku tidak main-main. Kenapa kalian laki-laki boleh punya ambisi?
Itu disebut semangat, tapi kami perempuan disebut main-main? Kenapa? Ayah sudah bilang setuju. Sintong, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, cuma terkilir sedikit. Biar aku lihat. Tidak apa-apa, aku sering terkilir. Aku bantu kau bangun. Terima kasih. Hei Tai. Sudah kubilang. Kissing masih di sini. Turunkan aku. Tunggu aku ambil mobil. Tunggu aku. Kissing, Duduklah. maaf ya, ganggu kalian berdua ngobrol. Gak apa-apa. Soalnya aku udah tanda kontrak, bagaimanapun juga. Aku bakal menjalankan kewajibanku. Jadi bintang tamu. Berapa kali pun boleh. Kamu ini lebih baik dari yang kubayangkan. Aku pergi dulu. Dadah. Isi mana? Kissing bilang, dia ada urusan duluan. Ayo, Aku bisa. pelan-pelan. Duduk yang benar. Ayo. Urusanku jangan kamu pikirkan lagi, oke? Kalau kamu beneran suka sama Kissing, aku ada cara buat ngajak CEO. Kamu bisa apa sih? Ya udah, jangan ikut campur. Pelan-pelan dikit. Hari ini kita turunin harganya. Hari ini kita diundang ke kantor pusat Lianxi Dessert. Kalian bisa lihat di kedua sisi, penuh dengan kue kecil. Lianxi Dessert emang selalu jadi yang terbaik di industri. Kalian bisa lihat yang ini, coklat mousse klasik hitam putih. Gak nyangka Wen Pei An beneran bisa ngajak Jia Lilue tanda kontrak Kissing. Kayaknya, dia beneran masih suka sama Kissing. Kalau Kissing masuk perusahaan, dia pasti seneng banget. Aku harus cari kesempatan buat kasih tahu dia. Kalau aku ini CEO Sihai yang dia benci. Apapun reaksinya, aku harus mulai dari sini. Lapisan putih mousse coklat yang manis dan asli. Paling bawah ada cake coklat yang lembut dan lembab. Di matanya, kok kelihatan sedih gitu ya? Hari ini banyak banget kue kecil. Sayangnya gak boleh dimakan. Ada apa, Kissing? Kamu gak apa-apa? Oh Ulu bereaksi kayak gini. Pasti lagi nutupin aku. Masih pura-pura dingin, padahal perhatian banget sama Kissing. Tangan kamu sakit? Emang sahabat 8 tahunku. Hubungan kakak adik ini jelas dalam, aku aja gak bisa lihat. Ada permusuhan keluarga kaya. Gimana kalau kita ke rumah sakit dulu? Syuting hari ini bisa dibatalkan kok. Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Jangan sampai mengganggu syuting. Tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata retak tulang? Oh Ulu kayaknya berakting terlalu berlebihan. Tapi wajar sih, anak ini. Dari dulu memang gak punya bakat akting. Ikatan darah lebih kuat dari segalanya. Baru terlihat saat situasi sulit. Retak tulang itu serius. Santai aja, jangan lebay. Kita ulang lagi. Betul, Kissing sudah kontrak dengan Sihai. Berarti aku harus buru-buru. Bantu dia urus Wen Pei An. Kalau begitu, kita lanjut syuting. Oke, ayo lanjut. Yuk, mulai syuting. Ayo, 3. Mulai. Hari ini di live streamku, bukan 98. Cuma 68. Hari ini cerah banget ya. Iya. Setiap tanaman di sini
Aku hafal betul. Aku ingat dulu di sini ada panti asuhan. Aku besar di sini. Tapi aku nggak nyangka bakal syuting di sini hari ini. Kalau dia tahu aku yang pilih tempat ini, pasti sangat tersentuh. Demi jujur sama kamu, aku sudah persiapan mateng-mateng. Banyak tempat bagus nggak dipilih, malah ke sini. Efek syutingnya pasti kurang maksimal. Tahu nggak, waktu kecil aku sering gambar di sini. Sekelilingnya penuh bunga. Gak nyangka, hari ini juga sama. Penuh bunga semua. Masa iya aku nggak riset dulu sebelum bertindak? Sayang banget bunga-bunga ini dibuang habis syuting. Nanti jual online, bisa dapat untung juga. Sekarang suasana sudah pas. Waktunya juga tepat. Sepertinya bisa kuberitahu dia sekarang. Kamu tahu nggak, bunga yang itu namanya apa? Ini nggak bisa ngejebak aku. Dalam mitologi Yunani kuno, Aduonisi adalah pemuda tampan yang dicintai Dewi Cinta Aphrodite. Dia tewas diterkam babi hutan saat berburu. Aphrodite menangisinya, dan darah berubah menjadi bunga ini. Karena itu bunga ini juga melambangkan keindahan dan cinta. Pivone. Bukankah ini bunga peony, masih disebut pivone?